Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Radio 1516 FM, Jalan Raya Toko Padang Panjang Bukit Tinggi. Kembali lagi bersama saya dengan host terbaru kita, yaitu saya, Hasan Sidki, PP India Podcast dengan season 2, episode 2. Dengan narasumber Bang Kalis. Halo Bang Kalis, apa kabar? Halo, sehat. Hasan Eh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Ah, Oke, mantap. dan kali ini dengan judul podcast yaitu Merajut bersama Bang Kalis dengan tema podcast Merajut Baik. Mimpi di Tanah Bollywood, pengalaman student exchange ke India. Mantap nggak tuh? Mantap Kalau dong. Masa gak mantap ya kan? saya kata, ngomong-ngomong Bang Kalis asal mana Bang? Oke, aku aslinya dari Aceh, lebih tepatnya dari Banda Aceh. Tapi logat-logatnya kayak ada orang Batam gitu Bang. Enggak lah, mana ada asli Banda Aceh aku nih, asli Aceh. Oh, jadi kita langsung aja ya pertanyaan pertama ya Bang. Boleh ceritain sedikit nggak Bang, gimana awalnya Abang bisa sampai ke India buat kuliah? Oke, oke. Jadi sebenarnya ceritanya agak lucu ya. Aku tuh memang sudah sering cari-cari tahu kayak gimana caranya untuk studi ke luar negeri. Nah, tapi em, karena beberapa hal, jadinya aku nggak melanjutkan studi ke luar negeri dan melanjutkan studi di universitas yang ada di Indonesia. Kemudian aku coba-coba cari lagi nih gimana untuk bisa ke luar negeri karena kan ada tuh program-program pertukaran pelajar. Nah, kemudian pada saat aku mencoba cari tahu, aku mendapatkan tawaran nih, ada pertukaran pelajar, kamu mau nggak? Nah, terus aku kan belum tahu nih mau kemana, karena katanya nanti bakal dikabarin lokasi pertukaran itu di mana. Oke, lanjut cerita, kami dikumpulin, terus dikabarin bahwasannya ada kesempatan pertukaran ke India. Kalau Wow. boleh jujur memang sebenarnya India bukan salah satu negara yang kayak aku mikirin untuk studi ke luar negeri ya. Nah, tapi setelah ditawarin dengan aku banyak juga lihat video-video terkait India, jadi aku tuh kayak merasa uh, video-video yang ada di media-media sosial itu kan relatifnya buruk ya kesannya untuk India ini kan. Jadi aku konsep orangnya yang ingin uji coba langsung gitu, apakah yang digambarkan oleh media itu benar atau enggak. Sehingga pada saat dibilang, oh ya kamu mendapatkan opportunity untuk pertukaran ke India, ya udah aku langsung kayak ya udah gas aja nih. Ini kayak kesempatan sekali gitulah untuk langsung terjun ke India lagi. Gimana sih sebenarnya aslinya kehidupan di India itu? Dan aku ngikutin semuanya, serangkaian tahapan-tahapan aku ikutin mulai dari dokumen, seleksi dan lainnya, dan here I am in India right now. Spill dong Bang, ceritanya kok bisa dapat beasiswa student exchange ke India gitu. Spill dong, payah nggak gitu biar Oke. tahu. Oke, nah jadi sebenarnya kan aku program Students Exchange-nya itu pembiayaan dari program Dikti, kalau nggak salah itu namanya International Credit Transfer. Nah, jadi di program itu sebenarnya kita kayak ajuin proposal gitu, terus kalau kita keterima proposalnya, nah kita udah mendapatkan pembiayaan. Untuk kampus karena aku kemarin juga dibantu urusin dengan kampus, jadi aku mekanisme yang kayak detailnya juga nggak terlalu tahu, tapi itu kayak antara hubungan antara universitas luar negeri dengan universitas lokal kita. Jadi kayak memang universitas lokal kita mempersiapkan kemana tujuan universitas luar negeri yang mas saja aku ngikutin dokumen-dokumen yang harus aku lengkapin, yang diminta oleh kampus aku semuanya aku sediain dan pada akhirnya tiba-tiba mereka mengabarkan kayak, wih alhamdulillah kita lulus dan kita mendapatkan ya pembiayaan gitu, untuk studi pertukaran ke India. Mantap, mantap, mantap. Gini Bang, Abang kan
student apa kan pertukaran pelajar ke India. Jadi abang kan Mm-mm. sudah tahu lah perbedaan kuliah di Indonesia sama India. Jadi apa sih perbedaan kuliah di Indonesia sama India? Gitu, Bang. Oke. Mungkin yang paling pertama ya bahasa, itu udah pasti. Ya, karena Bahasa. kalau di kita kan bahasa bahasa Indonesia ya dalam perkuliahan. Kalau di sini itu bahasa Inggris. Dan satu lagi aksen yang mungkin yang agak berbeda yang di awal-awal agak sulit dipahami. Tapi Ya. sejalan dengan waktu ya it's fine lah. Tapi yang aku kelihatan beda itu kalau di sini tuh lebih relatif kompetitif ya. Orangnya itu karena memang kayak eh, belajar dan nggak bisa kita anggap saat mereka ada free time itu mereka nggak spending their time untuk belajar. Karena bisa jadi walaupun mereka di dalam kelas nggak ngedengerin apa yang dosennya sampaikan itu, tapi pada saat sampai di kos-kosan ataupun hostel tempat mereka menginap, mereka itu memang kayak belajar materi yang tadi disampaikan oleh dosennya. Terus juga mungkin yang aku agak rasain beda, template akademiknya gimana ya, misalnya kayak cara buat tugasnya gimana, karena kan nggak, kalau di kita kan biasa dibilang nih, oh pakai kertas ini ya, atau diarahkan lah gimana cara pengumpulan dan lain semacamnya. Kalau di sini tuh lebih relatif kayak um, nggak dispesifikkan mau gimana gitu. Jadi kita memang harus kayak, oh apakah memang kita tulis aja atau harus dibuat penjabaran, gambar dan lain semacamnya, kita nggak tahu. Jadi ya lebih ke arah kayak menyesuaikan aja lah gitu. Tapi overall juga aku nemuin nggak jauh-jauh beda juga. Cuma orang di sini memang lebih giat untuk belajar ya mungkin. Eh, Sejauh udah abang jalan nih bang, studi apa belajar di India, apa sih tantangan abang di India? Tantangan terbesar sama tantangan yang kecil-kecilnya. Oke, mungkin tadi yang pertama udah tersinggung ya, Ya, kayak aksen yang pertama kan, ya. itu agak sulit untuk Hmm. kita yang mengerti. Tapi juga yang kedua mungkin karena aku juga pertukaran pelajar, jadi kan aku masuknya nih di tengah-tengah, aku juga sampai telat kan. Jadi aku nggak tahu nih gimana sistem akademiknya dan lain semacamnya. Karena kan juga aku belum kenal kawan-kawan sekelas, terus cara daftar dan lain semacamnya. Mungkin di situ agak sulit yang pertama karena perkuliahan mereka kan relatif padat ya. Kayak jadwal antar kuliah satu dengan kuliah satu itu relatif dekat. Jadi dalam waktu dekat itu aku harus kayak daftar semuanya, menyelesaikan semuanya. Mungkin itu bakal jadi salah satu tantangan. Tapi mungkin kalau teman-teman nyampe yang nggak telat kayak aku, it's not a big deal ya. Tapi juga mungkin yang agak sulit sih terkadang tugasnya. Tugasnya itu juga relatif lebih banyak dan kadang mereka juga ngasih praktis-praktis yang kamu harus selesaiin gitu. Dan juga kadang-kadang di case aku ada yang memang langsung dikerjain di kelas, tugas langsung kelas dan kamu harus kerjain secepat mungkin karena kayak dibuka untuk 10 menit aja gitu untuk kamu ngupload tugas tersebut dan betul tuh itu tuh bisa terjawab gitu. Bang, kalau dosen di Indonesia sama India tuh, kalau di Indonesia kan bang, kalau saya tengok di Instagram atau di TikTok tuh katanya supaya dihubungin. Nah, kalau di India tuh supaya dihubungin juga nggak sih bang untuk ketemuin dosennya gitu? Kalau dosen India gimana bang? Oke. Mungkin aku belum terlalu engaging ya dengan dosennya yang kayak memang langsung personal chat atau email dan lain semacamnya. Tapi kalau memang berdasarkan teman-teman aku yang aku tanya, kalau kita ada keperluan dengan dosen gimana? Ya mostly memang dosennya itu sangat eh, sangat ini ya responsif ya. Jadi kalau kita tanya itu memang langsung dibalas dan juga sama satu perbedaan di sini itu kita kalau memang ingin hubungin dosennya itu via email. Jadi kayak ada student email yang memang kita langsung kontak ke si dosennya. Kalau di Indo kan kadang kita masih pakai WA kan untuk japri si dosen tersebut. Tapi overall kalau kita memang butuh apa-apa, kita langsung bisa kayak direct ke kantornya kalau memang di ruangannya si dosen itu ada. Kadang kita bisa langsung aja konsul dan so far mereka sangat suportif sih.
Well, I'm not gonna try to judge our Indonesian lecturer or something karena kan we can generalize thing ya gitu. Iya. But it's just based on my experience right now. Oh, oh iya Bang, aku tengok di Instagramnya apa ya? Ada di Instagram, Abang katanya kemarin tuh persiapan ke apa ya? Acara KJRI itu ya. Itu acara apa sih Bang? Yang di KJRI itu? Um, Oke, itu kayak acara diplomat gitu yang juga sekalian celebrating our Independence Day sebenarnya. Ya gitu. Jadi kayak tamu-tamu undangan dari konsulat-konsulat lain dan ya banyak lah ada juga dari pihak-pihak penyelenggara, sponsor dan lain semacamnya. Tapi juga sekalian nge-celebrating our Independence Day. Keren sih ya Bang, udah tampil di acara KJRI. Eh, Wih, BTW Abang udah punya pacar belum? aduh, ini nih bahaya nih. Jangan dipancing. Enggak, aku masih single kok, belum ada. Aman, Oke. aman Jadi terkendali. jadi kalau penonton podcast yang mau sama Bang Kalis masih Aduh, single ya. di branding gak tuh? Eh, Kalau kalau ini Bang, kalau udah coba-coba street food belum Bang? Kalau di India Bang. Street food, oke. Kalau untuk street food, jadi aku waktu itu ada main ke Juhu Beach, salah satu pantai yang ada di Mumbai, yang ya areanya nggak terlalu jauh lah dari aku, dan di situ tuh ada nyediain street food, dan aku udah ya cobain beberapa lah, salah satunya kayak panipuri, dan rasanya itu sebenarnya kalau di aku pribadi rada-rada aneh ya, karena kayak mint, asam, gak nentu gitu. Tapi kalau tanpa ada kuahnya itu enak sih, nggak masalah. Tuh. Kalau gini Bang, kalau Abang nih selama menjalani kuliah, ada nggak sih Bang kawan yang kalau aku tengok ya Bang di Indonesia kan dia mainnya circle-circlean gitu ya. Aku tengok sosial media itu Nah, circle-circlean gitu. Ada kelompoknya masing-masing. Kalau di tempat Abang ada juga nggak main kelompok-kelompok gitu Bang? em, nggak tahu ya. Jujur pribadi aku belum tahu apakah ada circle atau enggak. Tapi sebenarnya juga ada yang kayak mungkin yang relatif suka belajar, gabung-gabungnya dengan yang suka belajar, yang biasa-biasa aja dengan biasa-biasa. Tapi ya berhubung aku ngecoba nge-approach semuanya, jadi ya nggak terlalu nemu ada circle-circle gitu. Karena juga kan uh, di sini kan kita beda-beda ya tempat tinggalnya. Jadi kadang juga suka main ke hostel dia gitu buat-buat tugas bareng. Jadi ya nggak terlalu, mungkin akunya yang belum nemuin circle-circle itu, tapi so far sih nggak ada. Mantap, berarti bagus ya lingkungan Abang. Kalau saya Bang Ya semoga lingkungannya semoga aku nggak menemukan lah ya circle-circle. circle-circlean itu. Ya, gak enak sih main circle-circle. Enak sama-sama gitu ya. Ya benar. BTW di universitas mana Bang? Aku pertukarannya di Indian Institute of Technology Bombay. Baik. Mhm. Atau ya disingkat IITB lah. Keren sih, kampusnya itu keren Bang, sumpah. Wih mantap, alhamdulillah dong. Kalau kampusnya keren. Eh, Gimana sih ya Bang cara bersosialisasi dengan orang-orang internasional student? Kan banyak juga tuh latar belakang anak internasional student dari Afrika, dari Eropa di kampus Abang. Gimana sih ya Bang cara beradaptasi dengan kawan-kawan baru dan beda background ya, kan? Beda budaya, beda bahasa itu gimana Bang cara beradaptasi dengan orang-orang tersebut? Oke. Jadi sebenarnya kan yang paling penting itu kita harus respect ya, karena kita kan tahu kalau kita tuh berbeda. Karena dari segi perspektif, pandangan akan suatu hal aja kita udah berbeda. Jadi maksudnya uh,
Kayak sebenarnya kayak kita mau ketemu mereka itu aja awalnya juga sempat mikir ini kalau di kita kan langsung aja tegur kayak hello atau lu mau kemana gitu kan. Kalau di sini kayak relatif mereka awalnya nggak gitu tapi harus kita approach duluan dan say hi dan mereka sebenarnya mostly are friendly gitu. Jadi kayak you just have to start the conversation with them and they will talk friendly with you. Jadi nggak ada kayak boundary, tapi ya balik lagi kita tetap harus respect perbedaan yang ada. So I'm not trying to judge them based on what their opinion or something. Jadi kayak oh ya udah menurut pandangan dia gini ya udah gitu. Menurut pandangan aku gini ya udah. Berarti itu pandangan aku, tapi it doesn't mean that we have to be against each other, that we have to hate each other. No, it's not like that. Jadi gitu aja sih. eh apa lagi ya pertanyaannya? Oh, kita sesi tanya jawab dari netizen ya, Bang, tentang Bang Kalis. Oke, baik. Waduh, ngeri nih netizen nih. Dihujat habis ini nih. Nggak ada. eh Bang Kalis, kampus Indonesianya di mana? Oh ya, aku di Indo ya di Universitas Syah Kuala. Itu kampus yang ada di Banda Aceh. Jurusan apa tuh, Bang? Aku di Universitas Syah Kuala juga teknik sipil sih. Jadi memang match dengan yang aku ambil pertukaran sekarang juga di teknik sipil. Jadi ya sejalan lah gitu. Dari kita sensor ya, Bang, namanya nggak enak ya, dari bla bla. Aman, aman, Nama gak apa-apa. Instagram Bang Kalis apa, Bang? Waduh, mau di follow ya nih? Nggak nolak juga sih, mana tau nambah followers kan. Jadi nama IG aku Kalis J20. Oke, nanti saya mention ya, Bang, di podcast Ya, ini ya boleh di follow sama ya, di sama di follow, di Instagram. follow. Oke. eh Bang Kalis, Abang dari PPI mana, Bang? PPI Aku dari Maharashtra. PPI Maharashtra. Maharashtra. Ya, P- keren kan? Keren. PPI Maharashtra siapa aja, Bang? Orang Indonesia di Maharashtra, Bang. Ada Tata, ada Komang, ada Noval, ada juga teman pertukaran aku Afda. Halo? Iya, ya, dengar, Bang, dengar. Halo, udah aman? Oke. Aman, aman, aman. Tadi kayak keputus sih. Iya, Oke. nge-freeze. Iya, iya benar. Lagi ini, Abang kelai- kelahiran tahun berapa? Waduh, waduh, kenapa nih? Aku masih muda kok. Aku tebak dulu gak nih? Tebak dulu dong, jangan langsung aku spill. Ayo, San, tebak San. Eh, Masuk kuliah tahun 2000. Ayo, berapa? Ayo, biar seru nih. Jangan aku langsung spill dong. Kelahiran tahun 2020, umur masuk kuliah Gimana? 2020, masuk kuliah tahun 2020. Enggak, aku 2021 masuk kuliah. 2021 semester Sekarang berapa aku tuh? semester 7. Semester 7. Ayo, semester berapa? Ayo, tahun kelahiran Umur berapa, San? kelahiran tahun 2003 lah. Iya, benar sekali. Iya Anda dong. menang. Genius dong. Yes. Genius. Gini Tahun, banget. tahun 2003 ya, guys. Jadi masih bisa Iya, lah tahun sama Bang 2003. Kalis. Bang Kalis Aduh, masih muda. di follow aja dulu ya Instagramnya ya. eh Bang, ada berapa orang yang student exchange ke India? Berapa orang, Bang, student exchange ke India, Bang? Yang dari kampus aku sih kami cuma berdua ya. Aku sama temanku. Iya gitu sih. Ada 2 orang ya, guys. Dua orang benar.
ada lagi dari ini. Abang SMA-nya di mana? Wah, SMA-nya di uh, mana? oke. SMA aku juga di Banda Aceh ya guys. SMA aku tuh di SMA 3, SMA Negeri 3 Banda Aceh. Mungkin yang ada main ke Aceh mungkin tahu ya SMA-nya di mana. Orang Aceh mungkin tahu SMA Negeri Tiga. Benar-benar orang Aceh mungkin udah yang tahu ya kan. Soalnya itu SMA top itu negeri, Oh aduh, jangan Negeri gitu 3 dong. Banda Walaupun Aceh. iya, enggak ya bercanda ya bercanda. Walaupun dia jangan gitu dong. Oke, abang kan apa program pertukar pelajar. Kok bisa join ke PPI India? Gimana tuh bang bisa join ke PPI India? Awal mulanya Oke, tahu dari PPI India gimana? oke. Jadi kan sebelum kami berangkat ke India juga, temanku udah coba ngekontak orang dari PPI India untuk tanya-tanya informasi terkait ya. Nah, terus pas kami sampai ke Indianya, kami kan cari-cari tahu nih, ada nggak kantor konsulat ataupun kedubes di India yang dekat dengan kampus kami. Ternyata kan untuk kantor kedubes nggak ada ya. Jadi yang ada itu kantor konsulat yang ada di Mumbai. Nah, kami coba deh pergi ke situ sekalian ngelapor ya kalau kami udah sampai di India biar terdata lah gitu kan. Nah, pas sampai itu terus sampein oleh bapak-bapak yang ada di situ kayak oh nanti bakal ada acara nih 17 Agustusan kan. Ya udah kalian datang gitu. Ya udah kami datang. Masa nolak ya Kak, 17-an di negeri orang kita nyampe berkumpul-kumpul sama orang Indo lagi dapat momen gitu. Ya udah. Terus pada pas 17 itu kami datang dan tamu undangannya itu ada anak-anak PPI yang ada di India dan salah satunya itu Oh, juga ada Aras selaku ketua oh, PPI India saat ini kan. Nah, oke jadi oke. itu kayak ya kesempatan yang luar biasa juga untuk kami bisa langsung ketemu dengan ketua PPI-nya dan ya teman-teman yang lain. Terus dari situ ngobrol-ngobrol dan lain semacamnya sampailah kami menjadi salah satu eh, anggota dari PPI India. Tapi berarti PPI India sangat berkontribusi lah dengan mahasiswa-mahasiswa yang ingin masuk ke India. Berarti gimana Bang? Berarti merayakan 17 Agustus di India nih. Ada Masih ikut iya lomba nggak Bang? dong. Ada Oh, ikut lomba ikut nggak Bang? dong, masa enggak? Lomba dong, menang lagi. Menang Masih lomba ada apa nih Bang? hadiahnya kok. Aku kemarin ikut lomba sarung. Masih ada nih hadiahnya kalau mau lihat nih. Nah. Baru baru main ke India ada juara aja Bang kali sini. Wes, keren, keren. Gila gak tuh enggak lah canda ya. Nah, jangan digituin lah. Kita tanya balik lagi ya. Eh, Abang ada nggak rencana S2 ke India Aduh, sebelum ini udah India? baik. Ini udah ramai banget kayaknya yang nanyakin ya. Bahkan teman-teman di sini juga udah nanya kayak nyambung nggak sih S2 di sini gitu. Oke, kalau boleh jujur ya, aku kan belum terpikir untuk lanjut S2 di India. Tapi karena memang goals aku tuh kalau bisa ya ke arah Eropa ataupun Amerika ya. Tapi kalau memang ada opportunity-nya dan mungkin alhamdulillah nanti aku terima ya nggak menutup kemungkinan untuk aku lanjut studi S2 di India ya gitu. Bang, ada tips nggak biar student exchange kayak Abang? Tips, tips gimana Bang? Tips. Oke, mungkin kalau kita ngomongin tips and trick ya, yang pertama ini yang paling penting ya, kita harus cari cari info sih. Kalau kita nggak Oh, cari info, kita nggak bakal tahu ada karena uh, there are a lot of opportunities outside, you just have to find it. Jadi kamu harus cari tahu sebanyak mungkin informasi karena
scholarship itu banyak di luar sana, program pertukaran dan lain semacamnya. Dan mungkin kalau kamu udah nemuin satu dan it doesn't fit you, it doesn't match your criteria or something, kamu bisa try to Hmm. find another one. Jadi emang kamu harus mencoba mencari tahu dan coba persiapin nih. Misalnya kamu udah lihat kayak, oh syarat-syarat dokumennya ini, dan ternyata it's not applicable for you, then you can try to search for another program or something yang sampai itu tuh memang kayak bisa kamu lakukan. Dan kalau memang kamu udah dapat programnya, ya kamu harus start to prepare the documents needed. Jadi kamu memang prepare karena kayak terkadang itu ada yang minta kan sertifikat bahasa Inggris misalnya, dan it takes time for you to prepare for that certificate as well. Ya, jadi kamu juga harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, misalnya kayak atau kamu mau planning study abroad ataupun kamu mau exchange, you have to be well prepared at least. I kind of like that. Kartu Maulana Aban. Oh, Weh, sebut pula halo orangnya. Maulana. Oh, jadi ini lagi bang kata-katanya. Benar nggak sih bang orang India bau bawang? Aduh, eh, kalau kalau dibilang mereka makan banyak bawang sih bener ya. Tapi kalau cium bau bawang kayaknya sejauh ini aku alhamdulillah belum ya, belum kecium sih mereka yang beneran beneran bau bawang nih, enggak belum. Tergantung orang sih bang. Orang Indonesia Iya pun bau tergantung bawang ya orang kan? bener. Jangan 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 ini ya, jangan termakan stigma ya. Ada kok di sini orangnya wangi banget, bukan nggak ada ya. Wangi sama orang Ada. Indonesia bau juga ada juga bau Ya, bawangnya kan bang? makanya nggak boleh ya, generalisasi itu nggak boleh lagi Kita ya. kita nggak bisa ya bilangin kalau satu orang kayak gini satu negara baunya gini kita nggak bisa gitu. Benar-benar. Bahkan ada kok yang di sini yang dia jalan itu wanginya sampai kecium ke kita saking wanginya. Ada. Kemarin ada cewek cewek India cantik banget bang di KJRI. Oh, waduh, nah lo Hasan aja udah kepincut tuh sama cewek India teman-teman tuh. Nah, Iya, sumpah cantik banget guys. Jadi kalian harus mencoba kuliah di India. nah, Masya tuh Allah. tuh mana tahu nanti kalian kayak Hasan ketemu dengan cewek India ya kan. Nah, Iya, kemarin nggak berhasil approach, gagal kan? aduh, gak di approach ya si Hasan nih, Iya, gimana nih padahal udah ada kesempatan ya. iya. Padahal Bang Kalis tadi mau nolong lah pas acara. Padahal padahal aku udah ya udah nih San, aku bantuin kenalin gimana. Ya dianya nggak mau. Gimana tuh San? Aduh. Gimana lah Bang? Nasi udah jadi lontong. Oh ya udah sih, udah jadi lontong ya, gak jadi bubur lagi sekarang ya. Bukan. Udah ada udah ada baru pepatahnya ya. Nasi udah jadi lontong. Eh, kalau di tempat Kalis mudah nggak nyari makanan non veg? Tempat abang mudah nggak nyari makanan non veg? Am, jadi kalau untuk makanan non veg di kawasan kampus itu sebenarnya ada yang jual. Bahkan aku udah ketemuin dua Hmm. tempat. Satunya itu kayak warung, satunya itu kayak restoran. Nah, dua-dua itu nyediain yang makanan non veg. Jadi ya it easy for me to access some non-veg foods in here. Enak ya tempat abang. Pak Nah, iya vegetarian dong, aja bang. makanya main-main kemarin nih biar kita makan tuh chicken biryani. Jauh sekali, jauh main kali. Ah, 13 jam bang dari tempat saya ke tempat abang. Gak apa-apa, Hasan sanggup kok 24 jam pun Hasan Hasan lewati ya kan? Ya ketemu ini Ah, cewek India mau saya bang kalau ke sana. waduh, bahaya sama yang kemarin San. Iya sama yang kemarin. Masya Oh Allah boleh sekali dia. boleh. Dia speknya Waduh, Yali Yalili bang. Yali Yalili. Yali makanya Yalili. jali-jali juga dong San. Oke, lagi ya pertanyaan terakhir ya banyak kali netizen nanya ini. Wih, Nah, keren dong. Wih, seneng dong. Banyak fans nih. Banyak nih abis ini yang follow nih. Oh ya, nggak bercanda ya guys. Bercanda. Bang Bang Kalis pernah kena tipu nggak sama orang India? Pernah kena tipu nggak bang? Kan orang India kan kadang scam gitu yang driver tuk-tuknya. Pernah nggak bang? Um, Sejauh ini sih alhamdulillah belum ya. Dan semoga jangan sampai ya kena tipu. Tapi
ada sempat yang coba-coba, tapi ya karena kita tahu juga ini kayaknya scam nih, jadi lebih baik menghindar aja gitu. Jadi ya kita harus juga hati-hati dan lebih aware aja ya dengan kondisi. Kita kan juga bisa lihat nih, oh kira-kira bakal di scam atau enggak gitu. Tuh guys, jadi kalian harus hati-hati. Kalian bisa lihat dari tampangnya, jadi scam bukan Hmm, skip. walaupun 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 don't judge a book by its cover ya, tapi tetap Iya, aja kita kan bisa berhati-hati gitu. nggak berhati-hati. Maksudnya yang kira-kira masih masuk ke dalam akal kita, oh ini bener nih, nggak ditipu nih, ya udah gitu. Eh, untuk kamu guys yang lagi belajar di India, kamu harus download Uber, Rapido, Ola, itu aplikasi Hmm, online semacam kayak Gojek atau Grab yang kayak di Indonesia itu, itu cocok tuh. ya Jadi kalau kalian benar-benar. mau mau pergi kemana-mana pakai itu Rapido, Uber, Ola, jadi tiap aplikasi itu Hmm, tergantung harganya itu. Kalau di Rajkot, tempat saya tuh bagusnya pakai Rapido, harganya lebih murah dibandingkan Uber sama Ola gitu. Kalau di Mumbai lain lagi, tergantung. Kalian bisa tanya sama ya, orang-orang yang ya kuliah di di sini sana. mostly Uber dengan Ola sih gitu. Tapi kalau kalian sanggup berdebat-debat dengan bapak-bapak auto, ya udah nggak apa-apa pakai meter juga boleh kok. Kalau kalian oh bye, begitu keluar bahasa Hindi kan. Di sini ada juga loh mahasiswa yang udah pandai bahasa Hindi, jadi dia bersilat lidah, hebat kali minta diskon. Harus bisa juga Benar-benar. belajar bahasa Hindi. Oh, ini netizen udah ya. Nih, saya lagi mau tanya nih. Eh, Setelah tamat kuliah rencana mau kemana, Bang? Kalau Abang mau apa nih? Uh, Tamat mau ini kemana? jauh ya pertanyaannya ya. Kayak eh, semoga terang ya masa depannya. Amin. Amin, amin. Jadi mungkin planning aku setelah selesai kuliah itu cari-cari scholarship untuk lanjut studi S2 ya. Kalau memang sambil-sambil itu mungkin juga cari kerja, tapi aku lebih prefer untuk lanjut studi sih. Jadi mungkin ya balik lagi gimana apakah duluan ketemu kerjaan atau mungkin alhamdulillah lulus duluan scholarship, kinda like that lah. Oke. Mungkin kita nggak terasa ya, Bang, udah di penghujung waktu. Jadi Wih, ini pertanyaan waduh. terakhir. Waduh, udah mau pisah nih, jangan dong. Masa udah Aduh, pisah aja? Aduh, baru juga ketemu ya kan? terakhir, Bang, dua kata untuk India. Oke, aja-aja. Caca ini. Terakhir, Bang, dua kata untuk India. Dua kata apa ya? Em, nano-nano sih. Apa tuh, Bang, nano-nano? Nano-nano, asam manis, Oh, kelat yang kayak permen itu. oke. Jadi maksud nano itu asam manis India tuh ya. Ada asamnya, ada manisnya hidup di India. Gitu lah, Yes, guys. benar. Oke, mungkin udah di ujung waktu juga kita, Bang. Terima kasih untuk Bang Kalis yang telah bersedia menjadi narasumber kita di season Hmm, 2 ini dan episode 2 ini. Iya, Terima kasih. aku juga makasih udah diundang jadi narasumber. Terima kasih. Oke, makasih ya semuanya yang udah melontarkan pertanyaan untuk Bang Kalis biar durasinya lebih panjang juga ini, ya kan? Oh iya, makasih semuanya yang udah buat podcast jadi seru, jadi rame nih. Iya, oke. Jadi panjang juga ya nggak San? Kok nggak abis topik kita nih? Iya, kalau nggak habis topik ini. Iya Oke, makanya. oke. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa share, like, and comment podcast ini ya. Ya, saya Oke, tutup jangan dengan lupa ya, jangan lupa tuh jangan ya, lupa. jangan lupa. eh saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Waalaikumsalam time. warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye Makasih ya, bye. Bang. Bye-bye.